Gak ada hasil yang benar-benar. Tripodnya miring dikit ya guys. Oke, pas nih sekarang. Menurut gua, gak ada hasil yang mengkhianati usaha kalau kita sungguh-sungguh. Kenalin, nama gue Yuda dan gue udah taken guys. Udah punya buntut 2 ekor di rumah. Ya kalau kata kids zaman now, gue itu parenting. Papa muda keren meski perut sedikit melenting. Alias bujet minimalis guys. Kalau kalian suka nongkrongin YouTube, pasti nggak asing deh sama muka gue. Yap, gue adalah salah satu kru Rans Entertainment yang beberapa waktu lalu syuting Rans The World. By the way, udah subscribe channel Rans dan pencet lonceng merahnya belum? Buruan ke channel Rans sebentar, terus balik lagi ke sini. Cepetan ya, gue tungguin. Udah, oke guys, kalau gitu kita lanjut ya. Jadi, ini kisah gue, Yuda Indriwijaya, yang sekarang kerja dan jadi bagian dari Power Rangers. Buat yang belum tahu, Power Rangers itu sebutan untuk karyawan-karyawan di Rans, guys. Arafi dan Mbak Gigi punya banyak lini usaha yang semua namanya dimulai dari singkatan nama mereka, alias Rans. Mulai dari Rans Carnival, Rans Musik, Rans Entertainment, dan masih ada lagi yang lain. Nah, buat gampang ngebedainnya, maka karyawannya Rans Entertainment semua disebut Power Ranger. Pelesetan dari Power Rangers, guys. Soalnya karyawan Rans itu macam-macam personalitinya, ya kayak Power Rangers lah. Banyak warna tapi punya satu misi. Nah, kalau kami, misinya ingin berperan membahagiakan, menebarkan kebaikan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Gila. Abis ini kalau Arafi dan Mbak Gigi lihat video ini, pasti gaji gue dinaikin. Canda guys. Tapi Arafi nggak apa-apa sih kalau beneran. Nuna. Oh iya, BTW, sorry nih kalau gue masih pakai kupluk. Kepala gue masih boba, alias botak banget. Buat yang belum tahu kenapa, cus lah ke channel Rans dan nonton Rans The World. Sorry. Ibu editor mulai bete nih guys, gue nggak fokus. Jadi guys, gue gabung di Rans sejak Oktober 2018. Waktu subscribernya Rans belum 3 jutaan gitu lah. Nah, kalau sekarang berapa jumlah tepatnya ya? Pokoknya kalian habis nonton video ini, buruan ketik HP deh. Tonton semua video kami, jangan lupa like, comment, and share. Oh iya, Power Rangers juga punya YouTube channel, jadi subscribe juga ya guys. Oke, lanjut lagi ya guys. Sebelum kerja di Rans, gue sempat kerja di beberapa tempat. Salah satunya adalah stasiun TV, yang pokoknya milik kita bersama. Yang terkenal dengan seragam hitam dan karyawan ceweknya yang super bening. Nah, salah satu yang bening-bening itu termasuk mantan pacar gue. Alias ibunya anak-anak sekarang guys. Namanya Luvita. Orang-orang biasa manggil dia Neng Luffy. Dan gue cinglok deh sama si Mimi ini. Mimi itu panggilan sayang gue ke Luvita. FYI, Mimi itu produser Janji Suci, salah satu programnya Arafi dan Mbak Gigi di TV itu. Seperti SOP kantor-kantor yang lain, kalau ada pasangan yang menikah satu kantor, karir yang satunya nggak akan bisa sama-sama naik guys. Jadi salah satu harus ada yang ngalah. Which is me. Apakah gue kesel karena gue harus ngalah? Enggak guys, no. Justru gue bangga banget sama bini gue. Tapi karena gue punya mimpi-mimpi lain yang mau gue kejar, dan selama gue masih satu kantor sama Mimi, mimpi-mimpi gue pasti akan susah buat diwujudin. Nah, berhubung gue punya lumayan banyak channel di luar kantor, biasa dapat dari ngerjain side job selama gue masih kerja di TV. Ups, sorry kantor lama, ketahuan deh. Jadi, pas akhir tahun 2014, gue memilih untuk resign. Setelah resign, gue sempat bergabung dengan beberapa production house di Jakarta dan ngerjain beberapa project yang mungkin kalian pernah nonton. Status gue lebih banyak freelance-nya waktu itu. Lalu setelah project-project dengan PH-PH selesai, gue bergabung sama Era Pictures, production house milik Raffi Ahmad di 2018. Namun dengan seiringnya waktu berjalan, karena kebutuhan konten di channel YouTube Rans makin banyak, Raffi akhirnya narik gue ke Rans Entertainment
Dan mulai Oktober 2018, gue resmi jadi Power Ranger. Kalau ditanya apa sukanya jadi Power Ranger, serius, gue nggak bisa nyebutin satu persatu. Asli, banyak banget. Pertama, bos gue udah pasti nomor 1 terbaik di dunia. Raffi dan Mbak Gigi is the best. Power Rangers yang lain juga, kompak dan solid. Kalian yang pernah atau sekarang masih kerja di tempat yang suasana kekeluargaannya tinggi banget, pasti paham banget kan maksud gue. Sama sekali nggak berasa kerja di sana. Apalagi pas ikut syuting Runs the World. Masya Allah, Allah tuh baik banget sama gue. Dulu, gue cuma sering dengerin cerita-cerita temen yang jalan ke luar negeri, khususnya ke Eropa. Gue sering minta mata uang asing yang masih mereka pegang untuk gue simpen. Kalian pasti pernah denger istilah Law of Attraction kan? Istilah yang dipopulerin oleh Rhonda Byrne di buku dan film The Secret. Sesuatu hal yang kita inginkan, apabila kita tetap fokus dan berusaha, meyakini harapan-harapan akan dikabulkan oleh Tuhan, maka semesta alam akan mengaminkan. Nah, dengan gue menyimpan uang-uang dari negara lain yang pernah dikunjungin teman-teman, gue jadi termotivasi untuk berusaha lebih giat dan meyakini bahwa Allah akan membuat gue terbang mengunjungi negara-negara di Eropa. Doa-doa dan harapan gue akhirnya terwujud melalui tangan Raffi dan Mbak Gigi. Akhir 2019 sampai pertengahan Februari 2020, total 17 negara dan puluhan kota di dunia yang udah gue kunjungin. Mulai dari Tokyo, Paris, London, Istanbul, sampai kota Mekah dan Madinah. Alhamdulillah, gue juga dikasih kesempatan umroh bersama Power Rangers lain beserta keluarga Raffi dan Mbak Gigi. Kalau ditanya masalah duka saat ngerjain Runs the World, gak ada yang begitu berarti sih. Lebih ke masalah izin dari pihak setempat yang suka gak dikasih. Tapi guys, ada satu pengalaman yang luar biasa waktu kami lagi di Iceland. Jadi, demi ngedapetin gambar aurora borealis atau cahaya langit utara, gua nyaris hipotermia. Aurora ini fenomena langit bercahaya yang indah banget dan terjadi karena badai magnetik di sekitar kutub bumi. Jadi hanya bisa dilihat di negara-negara yang dekat dengan kutub ya, seperti Iceland dan Selandia Baru. Nah, kalau di kutub selatan namanya jadi Aurora Australis. Kalau di Indo, Aurora Ribeiro. Artis guys. Cantik banget dia, sumpah cantik banget. Tapi tetap setelah bini gue, cantiknya tetap nomor 1 bini gue ya. Oh iya, kalian bisa search di internet yang namanya KP Index di Iceland tiap hari. Nah, KP Index itu istilah untuk mencari di mana lokasi kira-kira aurora ini bakal terlihat di hari itu. KP Index itu juga salah satu acuan untuk mengukur aktivitas geomagnetik. Skalanya diukur dari KP 0 sampai KP 9. Sisanya kalian bisa search di Google ya guys. Lanjut, kami naik bis dan mulai start hunting aurora sekitar jam 9 malam. Kami pergi ke 3 titik lokasi. Dan cuaca waktu itu cepet banget berubah, kayak kamu kalau lagi bad mood. Iya kamu. Dalam waktu 10-20 menit, dari cerah bisa tiba-tiba datang badai salju. Ekstrim abis guys. Masalahnya, rata-rata titik lokasi aurora itu dekat pantai atau laut, atau danau yang otomatis anginnya lumayan kenceng banget sampai 70 km per jam. Bayangin, mana suhunya minus 10 derajat Celcius ya kan? Ditambah angin berhembus kenceng itu. Dinginnya jadi kayak minus 20 derajat Celcius. Asli, mengkeret semua badan. Mengkeret sampai... kalau coba pasti paham banget deh mengkeretnya sampai mana. Sebenarnya, malam itu kalau secara KP Index agak susah buat cari aurora. Kami udah ketar-ketir dan cuma bisa berdoa aja sepanjang jalan. Di lokasi pertama, kami nunggu sekitar 30 menit. Anginnya kenceng banget. Langit lumayan cerah tapi rada berawan. Maksud gue berawan. Kami coba tetap stay, berharap awannya bakal kebawa angin dan bisa lihat aurora. Tapi yang ada malah badai salju yang datang. Kami terpaksa pindah ke lokasi kedua.
Di lokasi kedua, ceritanya hampir 11-12 lah kayak di lokasi pertama. Turun dari bis dan coba foto langit. Si badai datang lagi. Kita pergi lagi deh, ke spot yang ketiga. Jam udah nunjukin sekitar jam 12 malam. Makin malam jelas makin dingin. Kayak tatapan mata kamu. Iya, kamu. Nah, jadi menuju spot yang ketiga, di perjalanan gue mulai rada ngantuk dan ketiduran di bis sekitar 5-10 menit. Gue kebangun gara-gara guide-nya teriak-teriak manggil nama gue dengan nada semangat. Doi yakin bakal ada Rora di spot ini. Langsung lah gue sigap, bangun, ambil kamera, dan turun dari bis. Pas gue turun dari bis, itu anginnya sumpah kenceng abis. Berasa kayak ditabrak truk tronton satu kompi. Terus, gue coba foto langit. Baru 2-3 menit, badan gue langsung menggigil gak karuan. Dinginnya kayak nusuk tulang. Padahal gue udah pakai baju 3 lapis. Karena gak sanggup pegang kamera, gue kasihlah kamera ke teman gue, Midun. Terus gue langsung buru-buru masuk ke bis buat ngangetin badan. Soalnya bisnya tuh pakai heaters. Bukan haters ya guys. Soalnya fungsinya beda. Kalau heaters itu buat ngangetin badan, kalau haters tuh kadang-kadang suka bikin panas badan guys. Sekitar 10 menit di dalam bus, gue udah mulai merasa segar lagi nih. Guide-nya juga udah mulai manggil, badan gue udah lumayan anget, jadi pas gue turun bis, ya nggak begitu kaget kayak yang pertama. Pas gue lihat ke langit, Allahu Akbar, cantik banget langitnya kayak kamu. Iya, kamu. Kamu. Yang laki-laki dilarang GR dan senyum-senyum ya guys. Please. Terus, gue foto-fotoin langit dan alhamdulillah dapat banget auroranya di kamera. Tapi, pas gue bangun paginya, badan gue berasa kayak digebukin satu RT. Sakit banget guys. Cuma sakitnya kebayar banget sih, asli. Itu jadi pengalaman yang gak akan terlupakan. Meskipun sulit, tapi perjuangan kami gak sia-sia guys. Nih, lihat aja foto-fotonya. Gue bersyukur banget bisa jadi bagian dari Rans Entertainment dan terlibat dalam Rans The World. Gue cuma mau ingetin buat kalian semua. Seperti kata Doni Dirgantoro, mimpi-mimpi kamu, cita-cita kamu, keyakinan kamu, apa yang kamu kejar, biarkan ia menggantung, mengambang 5 cm di depan kening kamu. Keep our dreams alive and we will survive. Sekian kisah dari gue. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel ini ya guys. Terus, kalau ada yang punya kisah unik lainnya dan mau dibuatin animasinya kayak gini, cek di description box-nya ya guys. See you! Bye-bye!